Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, calon pemimpin bangsa kita yang tercinta ini, ketemu lagi dengan Bu Vita tentunya di mata pelajaran biologi. Baik anak, semoga pandemi akan segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi di kelas seperti biasa ya anak ya. Untuk memperjelas konsep yang akan Bu Vita sampaikan, terlebih dahulu yuk kita simak pembelajaran video berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup. Pembelajaran kali ini sesuai dengan surat pada Al-Baqarah ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna la jannatu min najilin wa anabin tajri min tahtihal anhar ula fiha min kulli syamarati wa asabahul kibaru ala durriyatun du'afa'u fa asabaha isarun fihi taron fakhtarofat kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Apabila ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya di sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen penyusun ekosistem ada dua, yaitu biotik, yaitu semua makhluk hidup yang hidup di dalam suatu ekosistem. Ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada di sini manusia. Komponen berikutnya yaitu adalah abiotik, adalah komponen tidak hidup yang meliputi fisik dan keadaan lingkungan. Di sini bisa dalam bentuk air, oksigen, tanah, dan juga ada dalam bentuk yaitu udara. Interaksi antar makhluk hidup disebut juga dengan simbiosis. Simbiosis terdiri atas tiga, yaitu ada simbiosis mutualisme, di mana itu adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu pada bunga yang ditempeli diambil madunya oleh kumbang. Di sini kumbang bisa membantu penyerbukan untuk bunga, sedangkan pada pihak kumbang dia akan mendapatkan madu. Yang kedua, contohnya adalah flagellata yang hidup dalam tubuh rayap. Di sini flagellata bisa mendapatkan makanan dalam perutnya rayap, sedangkan rayap akan dibantu dalam proses mencerna dari selulosa. Simbiosis yang kedua itu adalah simbiosis komensalisme, adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang merugikan salah satu makhluk hidup, sedangkan untuk makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya di sini adalah hiu dan ikan remora. Berikutnya di sini ada ikan yang hidup pada terumbu karang. Simbiosis yang ketiga di sini adalah simbiosis parasitisme, yaitu sebuah bentuk interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang merugikan salah satu makhluk hidup, sedangkan di salah satu sisinya makhluk hidup yang lainnya akan diuntungkan. Contohnya di sini adalah tali putri yang hidup di atas sebuah tumbuhan, di mana tali putri akan mendapatkan nutrisi di tumbuhan tersebut, sedangkan tumbuhan yang ditumbuhinya akan bersifat mati. Yang kedua di sini adalah nyamuk dan juga manusia. Manusia dirugikan karena dia diambil darahnya, sedangkan untuk nyamuk dia diuntungkan karena mendapatkan makanannya. Nah, tugas untuk kalian di rumah yaitu silahkan mencari contoh simbiosis mutualisme minimal 3 macam
Yang kedua, yaitu mencari contoh simbiosis komensalisme minimal 3 macam. Dan yang ketiga adalah mencari contoh simbiosis komensalisme minimal 3 macam. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Baik anak, demikianlah video pembelajaran biologi. Semoga bisa menambah wawasan kasana ilmuwan kalian ya. Ingat selalu ya anak, tetap jaga kesehatan di rumah, selalu menjaga ibadahnya. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.